Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Holid. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika semester 7. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Intrapersonal dengan judul Peranan Komunikasi Intrapersonal Guru terhadap Murid dalam Meningkatkan Pengetahuan Anak. Studi kasus di SDIT Insan Kamil dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Di sini yang pertama ada latar belakang. Sebelumnya, jadi di sini saya akan membahas artikel yang sudah saya buat dan saya sudah upload di blog saya. Nanti link dari blognya saya tuliskan di deskripsi supaya teman-teman semua bisa lebih jelas dan bisa lebih paham dengan artikel yang saya jelaskan sekarang. Jadi yang pertama di sini ada latar belakang permasalahan. Di sini permasalahan secara umum adalah seiring hadirnya lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri, di mana apakah dibarengi dengan kesiapan tenaga pengajar yang handal dan berkualitas sesuai dengan bidangnya, atau bisa dikatakan apakah tenaga pengajar, dalam kata lain guru, yang ada sesuai dengan kompetisinya. Di sini tidak hanya berarti kompetisi dia secara keilmuannya saja, tetapi bagaimana kompetensi dia dalam hal berkomunikasi. Hal ini yang menjadi pertanyaan yang merupakan permasalahan besar terkait dengan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Contohnya yang ada di tingkat sekolah dasar. Lalu masuk ke materi selanjutnya. Di sini ada komunikasi intrapersonal guru terhadap murid. Lalu yang pertama, poin pertama, komunikasi intrapersonal. Jadi apa itu komunikasi intrapersonal sendiri atau komunikasi interpersonal sendiri? Di sini komunikasi interpersonal pada hakikatnya merupakan suatu bentuk dari komunikasi pribadi. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Karena kita dapat menggunakan kalimat alat indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Lalu proses komunikasi interpersonal itu sendiri, proses interpersonal dikatakan sebagai langkah-langkah yang menggambarkan terjadinya kegiatan komunikasi. Lalu tujuan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan action oriented, ialah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu, di mana tujuannya bisa dikatakan antara lain sebagai berikut: mengungkapkan perhatian kepada orang lain, lalu menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar dengan komunikasi interpersonal, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis sebagai makhluk sosial, mempengaruhi sikap dan tingkah laku komunikasi interpersonal, lalu mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, lalu menghilangkan kerugian akibat salah berkomunikasi dengan komunikan, dan yang terakhir memberikan bantuan konseling atau ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologis klinis, dan terapi menggunakan komunikasi intrapersonal dalam kegiatan profesional karena
mereka untuk mengarahkan ke lainnya. Lalu materi yang selanjutnya adalah peranan guru di kelas. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksi, baik dengan siswa yang terutama, sesama guru maupun staf lain. Lalu di sini komunikasi ataupun jenis komunikasi intrapersonal yang sering dilakukan oleh guru dengan muridnya dalam proses mengajar dan belajar. Yaitu yang pertama adalah komunikasi verbal yang dilakukan guru dalam mengajar muridnya. Komunikasi verbal sering dilakukan oleh guru dalam proses komunikasi dengan murid di sekolah. Komunikasi verbal dianggap sangat efektif dan tepat karena dilakukan langsung bertatap muka dengan murid. Karena beberapa hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan penelitian tentang komunikasi verbal yang dilakukan guru dalam mengajarkan muridnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua guru yang ada di SDT Insan Kamil menggunakan komunikasi dalam bentuk verbal dan berinteraksi dengan muridnya. Komunikasi verbal dianggap paling tepat dalam berinteraksi dengan murid, khususnya anak SD tingkat bawah yang kemampuan daya tangkapnya masih rendah dan perlu komunikasi secara langsung. Lalu yang kedua adalah komunikasi nonverbal guru kepada muridnya. Nah, di sini komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berbau dengan pembicaraan. Misalnya gerakan, ekspresi wajah, pergerakan mata, karakteristik suara, dan penampilan pribadi adalah merupakan suatu bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal ini digunakan juga oleh guru dalam proses berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak didiknya di dalam kelas. Komunikasi nonverbal dilakukan dengan tujuan agar murid-murid bisa memahami maksud dari apa yang disampaikan oleh guru-guru, kaitannya dengan meningkatkan pengetahuan murid tersebut. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Lalu di sini ada kesimpulan dari hasil penelitian dari artikel ini adalah yang pertama, peranan komunikasi interpersonal guru dalam meningkatkan pengetahuan anak sudah cukup baik karena menggunakan komunikasi secara verbal nonverbal berinteraksi dengan murid sekolah dasar Islam Terpadu Insan Kamil. Bahasa yang digunakan oleh guru sudah sangat tepat dalam berkomunikasi dengan anak didiknya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa baku di sekolah dan juga disertai bahasa atau dialek daerah di daerah Kabupaten Bekasi di sini untuk membantu pemahaman anak didiknya tentang materi pembelajaran. Komunikasi nonverbal yang dilakukan guru dalam berinteraksi dengan muridnya adalah dengan menggunakan gerakan, objek tambahan, isyarat, raut wajah dan ekspresi wajah, simbol serta intonasi suara yang bervariasi. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi interpersonal guru dengan murid lebih kepada konsep pelajaran dan juga motivasi kepada anak-anak didiknya untuk lebih cepat memahami dan mengerti apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang ada pada artikel saya. Bagi teman-teman yang mungkin kurang merasa jelas, mohon maaf, dan apabila yang ingin
membaca lebih lanjut ataupun mengerti lebih lanjut, bisa teman-teman klik nanti link untuk artikelnya di deskripsi. Untuk penjelasan dari artikel saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila penjelasan saya tadi masih kurang jelas dan masih terbata-bata. Saya ucapkan banyak permohonan maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan saya memohon kepada teman-teman untuk membantu saya dengan cara tonton video ini sampai akhir, lalu klik tanda like dan subscribe untuk channel saya, karena hal tersebut membantu saya sendiri untuk memenuhi tugas di UAS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.